Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma sallimna wa sallim ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfadna ma'ana. Allahumma ballighna wa ballighna ma'ana. Allahumma asimna wa asimna ma'ana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tercurah kepada baginda alam Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, atba tabiinnya, juga kepada umatnya sampai dengan yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah. Pada pagi hari ini sebagaimana biasa, sebelum melaksanakan KBM, kita awali dengan kegiatan tausiah duha. Pada pagi hari ini tausiah duha yang akan dibawakan berjudul 3 sifat murid yang didambakan guru. Anak-anakku sekalian, sebagai seorang murid tentu semua orang ingin didambakan oleh seorang guru. Ada 3 sifat murid yang didambakan oleh seorang guru. Yang pertama adalah murid yang pandai. Murid yang pandai maksudnya adalah murid yang mempunyai kriteria. 1. Murid yang berilmu. Mengapa berilmu? Karena murid tersebut sebelumnya mempersiapkan diri sebelum belajar dengan banyak membaca. Yang kedua, murid yang pandai adalah murid yang mudah menangkap pelajaran, atau dengan kata lain, murid yang pintar, murid yang cerdas. Yang ketiga adalah murid yang rajin, yaitu kalau bahasa Sundanya murid yang getol, sungguh-sungguh belajar, terus menerus belajar atau istiqomah dalam belajar. Kriteria yang keempat termasuk murid yang pandai adalah murid yang mahir, cakap, terampil, atau dengan kata lain mampu dan cekatan dalam melaksanakan tugas-tugas dari gurunya. Itu yang pertama. Kriteria murid yang didambakan oleh guru yang kedua adalah murid yang baik pemahamannya. Paham di sini artinya mengerti benar apa yang disampaikan oleh guru, sehingga guru tidak perlu mengulang-ulang apa yang telah disampaikan di kelas atau di tempat belajar. Seringkali ada beberapa guru yang mengeluh karena muridnya tidak paham-paham, sehingga guru tersebut mengulang-ulang apa yang disampaikannya. Yang kedua, paham juga bisa diartikan sebagai disiplin, tepat waktu, tidak banyak bicara yang tidak perlu. Jadi dia paham bagaimana keinginan guru, yaitu tepat waktu, disiplin, dan ketika diterangkan, ketika dijelaskan materi, tidak banyak bicara yang tidak perlu.
Yang ketiga, paham dalam arti lain adalah mengkondisikan kelas sehingga nyaman digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, itu termasuk juga murid yang baik pemahamannya. Yang keempat, yang dimaksud yang baik pemahamannya adalah murid menempatkan diri dengan baik kapan harus bertanya, kapan harus mendengarkan. Kemudian kriteria yang ketiga, murid yang didambakan oleh guru adalah murid yang baik akhlaknya. Maksudnya adalah murid yang mempunyai adab terhadap guru dan lingkungannya, atau murid yang mempunyai perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh akhlak seorang murid ketika belajar, akhlak yang baik, yang pertama contohnya penuh hormat kepada guru dan temannya. Dia selalu menghormati guru dan temannya atau keluarganya. Takriman wa ta'ziman, memuliakan dan mengagungkan gurunya. Yang kedua, contoh akhlak seorang murid ketika belajar adalah sopan dalam berbicara. Tidak berkata kasar, tidak menyakiti orang lain, tidak menghina, tidak merasa paling pintar, dan selalu sopan, halus dalam berbicaranya. Yang ketiga, selalu taat atas segala tugas atau perintahnya. Dia tidak membantah apapun yang ditugaskan oleh gurunya, selagi tugas tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas yang diperintahkan oleh sekolah, oleh Allah, dan oleh agama. Yang keempat, termasuk akhlak seorang murid adalah rapih dalam berpakaian, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru, sesuai yang diharapkan oleh sekolah, sesuai yang diharapkan oleh keluarganya. Pakaiannya rapi, tidak kucel, tidak lecek ya, dekil and lecek, tapi selalu rapi ya, selalu sesuai dengan yang ditegaskan dalam tata tertib, baik tata tertib di sekolah maupun di tempat yang lain. Yang kelima, murid yang sopan, yang akhlaknya baik adalah berpenampilan menarik sehingga menyenangkan orang lain ya. Dia selalu menjadi dambaan setiap yang melihatnya. Sekarang dia berpenampilan bagaimana ya, nah itu selalu menarik ya. Tiap hari dia selalu menarik yang melihatnya, dalam arti bukan menarik secara syahwat ya, tapi menarik karena kagum. Yang keenam, contohnya banyak sekali. Yang keenam adalah murid yang murah senyum, bertemu dengan guru senyum, bertemu dengan temannya senyum, bertemu dengan staf senyum, dengan penjaga sekolah senyum, dengan satpamnya senyum, dengan siapapun dia tersenyum, kecuali sendiri ya. Jangan, kalau senyum-senyum sendiri nanti disangka orang yang tidak normal gitu ya. Yang ketujuh, termasuk contoh akhlak seorang murid adalah murid yang jujur atau berkata atau berperilaku sesuai dengan kenyataan. Kalau ulangan tidak menyontek, tidak melihat contekan, dan tidak melihat tidak menanyakan kepada orang lain ya jawabannya. Kemudian dalam berperilaku juga dia tidak bertele-tele, tidak banyak alasan. Kalau misalkan dia tidak melaksanakan tugas, ya dia mengatakan keadaan yang sebenarnya kenapa dia tidak melaksanakan tugas. Nah, anak-anak sekalian, dan banyak lagi contoh seorang murid yang berakhlak karimah, yang berakhlak mulia. Nah, itu saja
tiga murid yang didambakan oleh guru, dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk murid-murid yang didambakan oleh guru-guru kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, menjaga kesehatan, tetap cerdas, melatih diri dengan kecerdasan, dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya selalu dalam ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.